Syah, yaitu Business Development Analysis at Chemical Industry dan juga Chemical Engineering Professional Trainer. Oke, dan hari ini seperti biasa akan dimulai dengan pembukaan, lalu ada sesi presentasi oleh Kak Denny selama 20 menit, lalu akan ada sesi demo simulasi, lalu sesi Q&A di mana teman-teman semua bisa bertanya-tanya mengenai sesi presentasi dan sesi demo sebelumnya. Lalu ada juga seperti biasa pemberian take home case. Dan yang terakhir adalah penutupan. Dan acara kemungkinan akan berakhir pada 21.25. Oke, jadi karena aku udah ngasih tahu rundown-nya tadi dan juga menjelaskan CDMI itu apa. Nah, untuk malam ini kita langsung aja tanpa berlama-lama lagi, kita akan panggil narasumber kita bersama-sama biar bisa langsung belajar gitu ya. Oke, untuk Kak Denny Firmansyah, apakah sudah ada di tempat? Udah ada ya itu ya. Halo Kak Denny. Halo Mbak, suara saya Oke, kedengeran ya? kedengeran Kak. Ya, ya. Oke, apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Cuma Oke, lagi agak gak enak alhamdulillah. badan sih, soalnya hujan terus dari kemarin. Oh, ya semoga agak membaik ya Kak nanti Iya, besok. tenggorokan mulai rada dan gak enak. Iya, ini lagi buruk Lagi, banget cuacanya iya, di Bandung. iya. Oke, jadi Kak Denny akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Kak? Mungkin boleh diceritain sedikit gitu tentang kegiatan Kakak akhir-akhir ini. Kegiatannya, sekarang sih kan kerja di PT Pancamara Utama, itu pabrik amonia di Luwuk, Sulawesi Tengah. Posisinya sebagai business development analyst, jadi mungkin buat orang-orang teknik kimia itu business development itu masih mungkin menangkapnya sales marketing ya, tapi sebenarnya kalau di business development itu tugas saya saat ini adalah melakukan visibility study. Jadi perusahaan kan juga butuh mengembangkan bisnisnya dengan membangun pabrik baru. Nah, jadi di situ fungsi saya adalah melakukan analisa kelayakan dari sisi teknis, ekonomi maupun market dan supply demand, dan juga menghitung keekonomian. Jadi in the end of my study menentukan bagaimana sebuah misalnya kantor ingin membangun pabrik baru, lokasinya di mana. Nah, kita hitung kira-kira visible atau enggak. Ya, mirip kayak inilah tugas perancangan ya, kalau teman-teman Oh, mahasiswa teknik kimia pasti tahu lah kan, tugas perancangan pada akhirnya kan at the end part-nya kan kita menghitung keekonomiannya ya. Keekonomiannya berapa, nilai IRR segala macam sama. Jadi tugas saya saat ini lebih ke melakukan visibility study untuk pengembangan bisnis perusahaan, baik itu pengembangan downstream amonia ataupun sektor bisnis baru seperti itu. oke. Oke, menarik banget ya Kak yang lagi di pekerjaan. Mungkin rancang pabrik ya Kak, berarti kayak Ya, merancang lebih ya proses. mirip kayak gitu, tapi kan kalau rancang pabrik kan teman-teman kan analisa Hmm. apa ya, marketnya kan nggak terlalu kompleks ya, tapi kalau di sini saya lebih marketnya diperdalam dan bisnis Oh iya. planning-nya kayak gimana, bisnis skenario-nya gimana, terus maksudnya pendanaan proyeknya seperti apa. Nah, kita kan kalau minjem sama bank kan ada bunganya, kita hitung depresiasi segala macam. Nanti dari semua faktor itu termasuk juga secara teknikal ya, maksudnya berapa raw material yang kita butuhkan, menghitung capex dan opex, nanti at the end ya itu tadi visible atau enggak lah, intinya seperti Iya. itu Oke, terima kasih Kak. ya. Oke, jadi sekarang karena teman-teman sepertinya udah semangat banget nih Kak untuk mendengarkan tentang liquid-liquid extraction ini, jadi Ya, ya, mungkin aku persilahkan aja langsung kepada Kakak untuk memulai oke, pemaparannya. oke. Mbak, aku ini ya apa videonya tak matiin dulu ya biar nggak Oh iya, terlalu ini, mohon nggak maaf. apa-apa. Oke, Oke. bentar, share screen. Oke, kelihatan ya screen saya ya? Iya, sudah kelihatan Kak. Oke, oke, bentar. Masih. Oke, oke. Oke, kita mulai aja ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ya, terima kasih nih sebenarnya buat teman-teman Himatek Teknik Kimia ITB yang sudah mengundang saya untuk sharing ya. Jadi ini di sini saya tidak menggurui ya, tapi kita sharing aja karena juga saya masih sama-sama belajar, karena tugas manusia itu adalah terus belajar ya. Nah, jadi untuk topik dari rangkaian acara Cidemi Event ini, saya diberikan amanah untuk memberikan sesi ketiga dan keempat. Nah, pada malam hari ini sesi ketiga, di mana sesi ketiga ini adalah topiknya mengenai liquid extraction. Nah, itu. Oke, lanjut ya.
Oh ya, sebelumnya tadi nama saya Din Firmansyah. Tadi saya udah sedikit perkenalan ya. Kebetulan saya angkatan cukup tua ya, dan alhamdulillah sudah menikah, punya anak satu. Ya itu sih sedikit tentang background saya. Nah ini langsung aja. Nah mungkin di sini pertama sebelum kita melakukan sebuah simulasi, tentu kita harus tahu dulu dong kita mau melakukan simulasi apa. Kayak teman-teman nih, misalkan mau pergi kemana, teman-teman harus tahu dong tujuannya mau apa. Nah sebelum kita masuk ke topik utama simulasinya, nah saya ingin nanya nih ke teman-teman yang ada di sini, apa sih sebenarnya liquid extraction dan proses pemisahan ini menggunakan prinsip apa? Mungkin teman-teman teknik kimia di sini paham ya, di perkuliahan kita diajarin berbagai macam jenis proses pemisahan ya, dari yang simple sampai yang paling complicated ya, sampai yang paling complicated. Nah, mungkin di sini ada yang mau resen, kira-kira mau membantu saya menjawab apa sih pemahaman yang teman-teman pahami tentang liquid extraction dan proses pemisahan ini menggunakan prinsipnya apa sih? Kan kalau kita distilasi kan kita tahu distilasi itu kan pemisahan berdasarkan perbedaan boiling point atau titik didih. Nah, untuk liquid extraction ini dia itu bekerja berdasarkan apa? Apa parameter driving force pemisahannya seperti itu? Mungkin ada yang mau jawab sebelum kita lanjut. Tapi sih kalau teman-teman udah download harusnya udah bisa dijawab. Oke. Silakan, ada Mas Steve Calvin. Silakan Mas, open mic kalau memungkinkan. Oh ya, izin menjawab, Pak. Iya. Waduh, Untuk jangan Pak lah, saya Oh, tua banget ya betul. rasanya. Oke, Mas oke. aja, Mas aja, Mas. Oke, Mas. Izin jawab, Mas. Berarti Iya. untuk liquid extraction ini pemisahan dengan prinsip perbedaan kelarutan di suatu pelarut. Oke. Terus, oke. Ya, terima kasih Mas Steve. Terus ada yang lain yang mau menambahkan, mungkin ada yang ingin membuat lebih lengkap jawabannya, silakan. Tadi cowok mungkin harapannya yang kedua ini adalah perempuan, tapi kalau cowok lagi ya it's okay, nggak masalah. Oke. Oke, kayaknya nggak ada. Oke ya, kita lanjut aja ya. Oke. Nah, mungkin kalau teman-teman yang sudah download materi saya, teman-teman bisa lihat bahwa gambar ini menggambarkan prinsip dasar dari pemisahan liquid extraction. Nah, jadi mungkin teman-teman lihat di sini ya. Di sini initially kita punya larutan ya. Larutan di sini saya zoom dulu ya. Nah, jadi sini saya punya larutan yang berwarna hijau ini ya, di mana ada titik-titik ya, titik-titik warna merah kecil banget. Nah, di mana initially kita ingin memisahkan komponen yang titik-titik ini dalam larutan yang warna hijau ini ya. Nah, biasanya fase campuran antara warna hijau dan titik-titik ini kita menyebutnya adalah dilute ya, dan titik-titik warna merah ini adalah solute. Nah, di sini kita diminta untuk memisahkan campuran ini, tapi kita memisahkan itu melalui skema perpindahan transfer massa. Dengan cara apa? Dengan cara kita tambahkan liquid yang lain, eksternal liquid kita tambahkan, yaitu yang di sini adalah yang warna kuning, ya, warna kuning ini, ya, atau biasa kita sebut solvent ke dalam campuran diluent tadi. Nah, sehingga kemudian kita mixing, kita campur. Nah, setelah itu terjadi proses perpindahan massa yang semula titik-titik solute ini yang ada di larutan warna hijau, dia berpindah ke warna kuning. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, lalu setelah itu kita pisahkan kedua campuran ini, biasanya nanti akan terjadi perbedaan density ya, dan kita dapatkan larutan warna kuning yang di dalamnya semula itu dia bersih, dia sudah tercampur dengan solute, biasa kita sebut sebagai ekstrak. Kemudian larutan hijau yang semula ini banyak kandungan solutnya, tapi karena ini sudah terjadi proses transfer massa, akhirnya lebih dikit ya, jumlahnya lebih dikit. Nah, kita sebut sebagai rafinat seperti itu. Nah, jadi tadi benar. Jadi kenapa bisa terjadi transformasi itu karena adanya sifat kelarutan ya. Jadi kelarutan si solut ini terhadap solvent ini lebih tinggi dibandingkan terhadap yang warna hijau. Dan hijau ini dia tidak terlalu juga dengan yang solvent warna kuning ini, sehingga bisa terjadi pemisahan seperti itu. Nah, uniknya nih ya, kalau di liquid extraction ini kita tidak memerlukan ya proses evaporation ya, sehingga mostly liquid extraction ini relatively dia
bisa terjadi pada temperatur yang relatif lebih rendah. Relatif lebih rendah itu bukan suhu ruangan ya, tapi lebih rendah jika kita compare dengan yang namanya distilasi. Karena kan kalau distilasi kan kita memisahkan berdasarkan perbedaan titik dingin, which is kita harus menguapkan salah satu komponen. Nah, di liquid extraction ini dia relatif tidak perlu yang namanya proses evaporation, menguapkan, sehingga dia bisa terjadi pada suhu yang relatif lebih rendah seperti itu. Nah, jadi ada clue nih. Liquid extraction bisa terjadi pada suhu yang relatif rendah. Pertanyaannya, kenapa keuntungannya kalau kita bisa memisahkan pada suhu yang relatif rendah? Nah, pertanyaannya, ini terjawab ya pada ujung-ujungnya at the end ya semua ujung-ujungnya adalah duit ya, ujung-ujungnya duit. Nah, tapi di sini saya lebih spesifikkan lagi. Jadi memang biasanya sebuah proses memilih menggunakan liquid extraction ketimbang misalkan distilasi ya, ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, bisa jadi ya, kalau dia melakukan proses misalnya dengan metodologi distilasi, maka dibutuhkan energi yang cukup tinggi dan prosesnya cukup kompleks seperti itu. Terus yang kedua, bisa jadi juga gini teman-teman, kita pengen memisahkan sebuah komponen, tapi komponen itu ketika dia dipanaskan dan temperaturnya cukup tinggi, dia akan mengalami dekomposisi, terutama komponen-komponen yang sifatnya organik, ya. Seperti ekstrak dari, mungkin teman-teman pernah dengar ya, kalau industri jamu, ekstrak tumbuh-tumbuhan, ekstrak senyawa aktif dari sebuah tanaman atau apapun itu, dia kan relatif cepat rusak kalau dia terpapar, terekspos dengan temperatur yang tinggi. Makanya solusinya untuk bisa memisahkan ya dengan menggunakan metodologi liquid extraction seperti itu. Nah, itu. Kemudian juga bisa jadi dua komponen yang mau kita pisahkan itu dia sifatnya itu non volatil. Biasanya banyak dijumpai di industri metal ya, mungkin di smelter segala macam. Nah, itu karena kan smelter kan logam ya. Logam itu kan titik lelehnya aja udah tinggi, apalagi titik volatilitasnya pasti lebih tinggi lagi. Nah, itu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, tadi uniknya karena liquid extraction itu tidak mengalami proses evaporation dan dia bisa terjadi pada temperatur rendah. Nah, banyak digunakan biasanya untuk industri specialty chemical atau industri organik ya, industri farmasi yang dimana dia butuh memisahkan, tetapi kalau temperaturnya tinggi akan merusak atau mendekomposisi komponen yang mau dipisahkan. Makanya mau nggak mau ya udahlah ekstraksi pilihan yang paling tepat seperti itu. Ya. Nah ini ya beberapa jenis-jenis beberapa ini ya proses separasi yang lain ya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, oke sedikit saya jelaskan ya beberapa contoh aplikasi liquid extraction dalam industri. Mungkin di sini ada yang pernah kerja praktek di Pertamina RU Cilacap? Atau ada yang pernah site visit atau melakukan kuliah kerja lapangan atau kuliah atau apalah kerja praktek atau internship ke Pertamina Cilacap? Oh, adanya Chevron, Minas. Oke, nggak masalah. Nah, jadi tadi meskipun tadi saya bilang sebelumnya bahwa proses liquid extraction ini tidak mengalami vaporization, tidak ada kejadian evaporation dan bisa terjadi pada temperatur rendah sehingga banyak digunakan pada industri specialty chemical atau industri kimia organik ya dari berbasis tumbuh-tumbuhan atau fermentation segala macam yang dimana dia sangat sensitif tapi tetap proses liquid extraction juga ada di industri migas ya. Contohnya kalau misalkan nih yang saya sebutkan di sini ya, kalau teman-teman misalkan ada yang mau kerja praktek di Pertamina Cilacap, nah dia di proses dewaxing loop-nya. Jadi salah satu produk turunan dari Pertamina Cilacap kan dia salah satu refinery di Indonesia yang bisa memproduksi base oil. Base oil itu komponen dasar dari lubricating oil ya. Jadi dari oli dia bahan dasar oli. Nah, di situ proses untuk separation-nya, menghilangkan pengotor-pengotor dari loop oil itu, base oil-nya itu, dia menggunakan proses solvent ya, menggunakan liquid extraction. Kenapa? Karena mempertimbangkan juga tadi
Mungkin teman-teman pernah dengar ya, kalau misalnya oli itu kan kalau dipakai terlalu lama, lama-lama dia akan rusak ya. Kan salah satu kenapa dia cepat rusak, karena ketika dipakai di kendaraan itu kan temperaturnya panas, jadi lama-lama terekspos panas, nah sehingga menyebabkan kualitas si olinya, base oilnya jadi menurun. Nah itu salah satunya, salah duanya juga ya itu tadi, mungkin kalau si Pertamina Cilacap menggunakan metodologi yang lain, akan misalkan menggunakan distilasi, mungkin dia akan membutuhkan energi yang cukup besar. Makanya untuk pretreatment base oil di RU Cilacap itu dia menggunakan liquid extraction. Saya nggak tahu ya menggunakan solvent apa, tapi mostly sih harusnya sih menggunakan propen ya ini. Jadi contoh yang di refinery ya, proses removal senyawa aromatik dari kerosin, proses removal senyawa aspaltan dari lube oil dengan solvent propen, kemudian dewaxing lube oil untuk meningkatkan propertiesnya si base oil nanti untuk oli menggunakan propen juga. Nah, selain itu juga aplikasi lain banyak digunakan untuk removal komponen high boiling point dari wastewater ya, seperti misalkan di limbah kita baik mengandung fenol, anilin atau aromatik, biasanya dia harus di-remove dulu karena nanti bisa menyebabkan toksik bagi bakteri yang di aerobik ataupun anaerobik sistemnya. Kemudian juga ada ekstraksi acetic acid ya, menggunakan solvent seperti etil asetat, isopropil asetat, dan MTBE. Kemudian juga banyak digunakan di industri essential oil atau minyak atsiri. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar perusahaan Indeso Aroma, itu salah satu perusahaan esensial minyak atsiri terbesar di Indonesia. Itu banyak sekali dijumpai kolom-kolom ekstraktor ya, seperti itu. Kemudian ada recovery kobalt, copper, mangan, dan nikel. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa di komponen-komponen di industri metal itu sifatnya non volatil ya, karena kan itu kan metal sendiri aja buat meleleh aja temperaturnya tinggi, bagaimana mau menguap, makanya dia biasanya menggunakan liquid extraction. Nah kemudian juga banyaklah jenis-jenis, ada purification uranium di nuklir, kemudian recovery caprolactam pada industri pembuatan nilon, kemudian recovery material aktif dari fermentation yang tadi saya bilang bahwa ini tidak memerlukan energi panas untuk evaporation, sehingga banyak digunakan di industri organik ataupun bioindustri ya, karena itu dia tidak merusak komponen yang ingin dipisahkan, seperti itu. Ada yang mau tanya dulu kira-kira sebelum kita mulai masuk? Jadi itu sedikit pengenalan tentang liquid extraction ya. Jadi tadi pemisahnya sangat unik, dia basicnya adalah berdasarkan kelarutan ya, sehingga dia mampu mengambil solid komponen yang semula ada di diluent, berpindah, remove ya, terjadi transfer massa, pindah ke si solvent, dan proses itu tidak memerlukan yang namanya evaporation seperti yang ada di distilasi, karena itu biasanya dia terjadi pada temperatur yang relatif rendah dan baik. Nah, karena relatif rendah sehingga banyak menjadi opsi untuk industri specialty chemicals, industri organik, ataupun bioindustri atau industri farmasi, yang dimana komponen-komponen yang ingin dia ambil itu sangat sensitif, mudah sekali rusak, mudah sekali terdekomposisi kalau dia bertemu dengan temperatur yang tinggi. Makanya liquid extraction lah dijadikan sebagai opsinya, seperti itu. Mungkin ada yang mau nanya dulu kira-kira? Oke, kayaknya nggak ada. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, nah ini contoh gambar adalah contoh proses ekstraksi ya. Nah, jadi di sini kita ada yang namanya ekstraktor kolom. Nah, di sini terjadi kontak antara feed-nya dikontakkan dengan solventnya. Kebetulan ini menggunakan etil asetat ya untuk solventnya. Nah, kemudian terpisahkan. Nah, ekstrak yang bagian atas ini ya, kemudian didistilasi. Kenapa ini didistilasi? Karena isinya cuma tinggal mostly etil asetat dan acetic acid ya. Jadi chemical komponen ya. Nah, sedangkan rafinatnya di sini adalah kemungkinan adalah sisa-sisa dari fermentation broth-nya ya, kemudian masuk ke sini, pindah, dipisahkan ya, sehingga nanti kita dapatkan pemurnian rafinat yang murni, kemudian acetic acid dan etil asetat yang kita kembalikan. Nah, biasanya sih ekstraktor kolom ya, dia itu biasanya itu beriringan dengan distillation kolom. Nah, jadi nanti pada tahap akhirnya ketika untuk merecovery si solventnya
nanti biasanya ada yang menggunakan distillation column, tapi ada juga yang menggunakan ekstraksi lagi. Nah itu, jadi tergantung dari industrinya dan kebutuhannya seperti apa. Nah itu seperti itu. Jadi tapi mostly biasanya ada bagian utama yaitu extraction column yang utama, kemudian terpisahkan tuh bagian atasnya itu sebagai ekstrak, bawahnya adalah rafinat ya, ini ekstrak sini. Kemudian ekstrak dipisahkan di kolom yang di solvent recovery kolomnya ya, ini mostly prinsipnya adalah menara distillation. Kemudian bagian bawahnya adalah rafinat. Nah, ini dimurnikan lagi dengan stripping kolom, atau biasanya juga kalau udah murni dia langsung bisa diambil. Nah, kemudian yang solvent recovery kolom itu memisahkan lagi antara si solid komponennya ya dengan yang di sini acetic acid dengan solventnya etil asetat. Kemudian etil asetat dikembalikan. Nah, ini biasanya di sini nanti dikasih make up ya. Jadi kan proses pemisahan pasti kan ada sedikit etil asetat yang terbawa ya, entah itu ke stream yang rafinat ataupun yang keluar melalui stream produk ini, ekstraknya ini. Pasti nanti ada sebagian etil asetat yang loss, jadi kemungkinan harusnya ini ada sedikit make up seperti itu. Nah, seperti inilah mengenai prinsip dasar dari liquid extraction dan beberapa aplikasinya yang ada di industri seperti itu. Nah, ini jadi pada malam ini kita akan mencoba membuat simulasi ya. Nanti pada akhirnya simulasi akan teman-teman buat, proses flow sheet-nya akan seperti ini. Jadi kita punya feed, ya feed-nya ini adalah campuran dari aseton dan air, di mana kita ingin mengambil asetonnya ya sebagai komponen solutnya yang nanti akan ada di stream ekstrak, dan rafinatnya adalah sebagai air. Nah, di sini kita akan menggunakan dipisahkan dengan menambahkan solvent yaitu trimethylhexan sebagai solventnya. Nah, jadi yang pertama feed dan solvent ini kita pertemukan di kolom ekstraktor ya. Kemudian tadi yang saya bilang sebelumnya terjadi proses transfer massa ya, di mana aseton akan berpindah ke solvent ya, ke trimethylhexan, dan keluar sebagai stream ekstrak ya, yang ini saya kasih nama rich solvent ya. Nah, ini keluar sebagai rich solvent, kemudian H2O-nya itu dia sebagai rafinat. Nah, di sini rich solvent ini kandungannya adalah terdiri dari aseton dan trimethylhexan. Nah, di sini kita distilasi lagi, aseton itu lebih volatil sehingga dia akan sebagai hasil atas, dan hasil bottom dari menara distilasi ini adalah berupa solvent trimethylhexan. Nah, kemudian kita dinginkan lagi karena di sini kan keluar dari bagian bottom kolomnya ini kan masih panas ya, bottom kolom distilasi masih panas, sedangkan kita ingin dinginkan. Nah, kita pakai di sini ada alat menukar panas ya, alat menukar panas, ada cooler, kita dinginkan, kemudian dari sini kita recycle kembali ke mixer yang ada di depan, kita campur dengan make up, nah, baru keluar, kita balik lagi ke kolom ekstraktornya. Jadi prosesnya seperti ini. Nah, di sini nanti apa yang akan teman-teman pelajari akan ada banyak hal objektif target yang saya pikir teman-teman harus mampu. Yang pertama, mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya ternary diagram. Nah, jadi harapannya satu, teman-teman mampu memahami dan memplotting ternary diagram. Yang kedua, serta mampu membuat simulasi, ya jelas ya liquid extraction-nya di Aspen Plus, karena itu kan topik utama kita. Kemudian juga di sini teman-teman mampu membuat simulasi menara distilasi di Aspen Plus, karena biasanya kolom ekstraktor ini sukanya itu beriringan dengan kolom distilasi. Jadi kita tetap harus mau nggak mau harus mempelajari juga bagaimana membuat simulasi menara distilasi. Kemudian juga di sini ada alat menukar panas, juga nanti teman-teman akan mempelajarinya. Lalu kita akan mempelajari bagaimana menggunakan fitur sensitivity study di Aspen Plus ya. Sensitivity di Aspen Plus untuk apa? Kita untuk melakukan uji coba pengaruh rasio solvent terhadap laju alir feed-nya terhadap efektivitas pemisahannya. Ya, kita nanti akan coba. Nah, kemudian di sini peserta mampu membuat recycle stream yang ada di Aspen Plus, bagaimana strateginya untuk membuat arusnya itu bisa recycle balik lagi ya.
tanpa membuat error seperti itu. Kemudian juga nanti akan saya sedikit memperkenalkan tentang sizing tray ya, terutama untuk bagian kolom dan fitur yang di dalam itu, bagaimana fitur hydraulic calculation inside column yang ada di Aspen Plus. Selain Aspen Plus juga di sini Aspen HYSYS juga bisa, tapi karena topik Aspen Plus kita akan coba membuat sizing tray kolom dan menghitung dengan menggunakan fitur hydraulic calculation inside column yang ada di Aspen Plus. Dan terakhir di sini, karena tadi di awal saya bilang bahwa salah satu parameter kenapa orang lebih memilih liquid extraction karena tadi energi yang dibutuhkan jauh lebih rendah ketimbang kita menggunakan distilasi. Nah, makanya di sini tahap awal kita akan membuat skema seperti ini. Lalu kita akan menghitung berapa jumlah energi yang dibutuhkan untuk sistem ini. Dan langkah kedua, kita akan membuat pemisahan direct langsung, pemisahan antara aceton water tanpa menggunakan solvent. Jadi kita langsung menggunakan single distillation column. Nah, dari situ kita compare ya, perbedaan energinya seperti apa. Apakah benar yang saya katakan tadi di awal, bahwa dengan menggunakan liquid ekstraktor, energi itu akan jauh lebih rendah, atau ternyata malah lebih tinggi. Nah, itu nanti kita buktikan bareng-bareng dengan simulasi ya. Statement saya di awal seperti itu. Oke. Oke, ada yang mau nanya dulu kira-kira sebelum kita masuk simulasi nih? Nggak ada ya? Oke, kalau ada yang mau nanya langsung ini aja, resen aja ya, nggak usah nunggu sesi tanya jawab. Maksudnya kalau ada yang mau nanya, ada yang masih bingung, langsung resen aja. Nanti mohon dibantu sama moderator ya. Oke ya. Yang make up itu tugasnya adalah, ada pertanyaan ya, tugas make up itu untuk apa? Jadi tadi yang saya bilang, bahwa dari proses ekstraksi ini dia itu kan pasti akan ada solvent yang loss ya, entah terbawa ke stream yang rafinat atau terbawa ke stream yang aseton ini. Nah, sedangkan solvent ini kan harganya mahal nih, masanya kita pakai solvent baru terus. Nah, makanya solvent yang lama ini kita recyclekan kembali. Nah, tapi karena tadi ada beberapa, ya mungkin sedikit solvent yang terbawa ke H2O, stream H2O, ataupun ke stream aseton. Nah, makanya perlu kita make up untuk menjaga laju alir dan kemurnian solvent tetap tetap baik ya, seperti itu, tetap sesuai dengan spesifikasinya. Nah, jadi fungsinya make up solvent itu ya ini untuk mengakomodir solvent yang loss di sistemnya, entah dia loss ikut sebagai di rafinat ataupun ketika distilasi dia itu terbawa ke stream aseton seperti itu. Itu umum sih, biasanya proses-proses ekstraksi pasti akan ada make up di solventnya seperti itu. Sama juga kalau teman-teman ya H2O-nya itu tidak 100%. Karena gini, proses pemisahan itu kita nggak bisa misahin komponen itu, misalkan kita punya campuran A dan B. Ya mungkin teman-teman pelajari juga ya, kalau kayak distilasi, segala macam, atau apapun itu. Even kayak seperti membran pun juga, kita nggak bisa memisahkan komponen A dan B itu menjadi 100% A, 100% B. Itu sangat tidak mungkin di industri ya, seperti itu. Nah, makanya tetap pasti akan ada komponen-komponen yang loss, tapi tugas kita sebagai orang proses ya, kita bagaimana mengoptimalkan supaya loss-nya itu seminimal mungkin. Makanya kalau teman-teman lihat produk chemical, pasti di situ komponennya nggak ada yang 100%, karena itu pemisahan di dunia itu nggak ada yang bisa menghasilkan produk murni sampai 100%, itu nggak mungkin, sulit. Oke. Solid, ada yang nanya, Kak, untuk solid liquid extraction apakah bisa di Aspen Plus? Harusnya sih bisa ya, tapi itu masuknya leaching ya. Tapi untuk kali ini topiknya yang diminta liquid extraction ya. Tapi mungkin teman-teman Mas Hariri bisa cari lagi di internet, menurut saya sih banyak lah sekarang tutorial untuk proses simulasi ya, seperti itu. Harusnya bisa, karena emang Aspen Plus sendiri kan didesain untuk bisa handling solid ya. Nah, itu beda kalau Aspen HYSYS, dia hanya untuk fluid, gas dan liquid, tapi kalau
Aspen Plus itu lebih kompleks ya, dia bisa handle solid juga seperti itu. Oke ya, lanjut lagi nanti tanyanya kita sambil mulai mengerjakan simulasinya. Oke. Oke. Jadi langsung aja ya teman-teman, langsung aja buka simulasinya ya. Biasa ketik create. Bentar. Saya kebetulan masih pakainya Aspen versi 9 ya. Jadi kalau teman-teman ada yang pakai versi lebih tinggi nggak masalah ya. Kenapa nggak saya ganti? Karena males aja install ulang lagi, karena install ulang Aspen tuh rada ribet. Nah itu. Oke ya. Jadi tadi kita buka next slide-nya ya. Next slide-nya. Nah, jadi tadi kita memiliki feed-nya ini campuran dari aseton dan air ya. Air di sini water bukan udara, dengan komposisi masing-masing sebesar 50% massa dan total feed-nya sebesar 100 kilo per hour dan tekanan 1 bar dan kemudian temperaturnya sebesar 25 derajat Celcius. Kemudian kita punya feed solvent, asumsinya terdiri dari 100% trimethylhexan, ya asumsinya ya. Total flow-nya sebesar 150 kg per hour, tekanan 1 bar, dan temperaturnya sebesar 30 derajat Celcius. Nah, pada simulasi ini direkomendasikan menggunakan persamaan termodinamika atau metodenya itu adalah menggunakan unique RK sebagai base metodenya untuk persamaan termodinamikanya. Oke, kita ambil dulu ya di awal. Kayak biasa, kalau kita mulai simulasi, step pertama kita harus memilih komponen ya. Nah, tadi kita pengen aseton. Nah, asetonnya. Oke, tunggu dulu. Kalau teman-teman silakan ya sambil ini juga ambil asetonnya. Oke, ini aseton, kita select. Add lah. Wih, asetonnya ada 2, bentar. Ya udahlah, nggak apa-apa, nanti ini. Ini ada water. Yes, replace. Oh, gitu. Oke. Kemudian kita butuh trimethylhexan ya. Fine. Oke, kita ambil oke, kita namanya apa nih di sini? TMA. Nah, trimethylhexan. Butanol. Ntar kita ambil trimethyl. Cari
Hmm. Nah, ini kita nggak pakai spasi. Nah, oke, saya close. Nah, oke, kita udah punya aseton, air, dan trimethylhexan ya. Nah, lalu step selanjutnya kita pilih ini ya, apa persamaan termodinamikanya atau base komponennya. Di soal disebutkan bahwa kita menggunakan unique RK. Nah, caranya adalah kita klik nih di bagian sini ya, ini komponen. Di sini gampang aja kalau teman-teman pengen tahu apa yang dimasukkan, lihat aja yang masih warnanya merah-merah ini, berarti artinya itu perlu kita define, perlu kita memberikan inputan. Nah, pertama metode, nah, kita spesifikasi, nah kita pilih di sini, ini metode filternya nggak usah diubah-ubah ya, biasa langsung ke sini aja, kita pilih yang unique RK, oh ini berarti kita klik all dulu, unique RK, nah ini, oke ya, nah kalau sudah, kita klik next yang ada di atas ini ya, oke, next lagi, run, biarin dia run dulu. Oke, yes. Nah, udah ya, nggak ada komen ya. Berarti jenis komponen kita pilih dengan menggunakan metode tadi, termodinamikanya itu ada unique RK, dia tidak ada komen ya, karena tadi resultnya dia nggak ada error. Nah, langsung habis itu kita masuk ke simulation. Oke, kita masuk ke simulation. Nah, oke. Nah, sekarang di simulasi, nah di pertama ya yang kita ambil dulu kolom ekstraktor ya, kolom ekstraktor kita ambil, ini adanya di kolom, nah di sini ada ekstrak ya, di sini kelihatan ya, nah kemudian pilih aja di sini, kita letakkan di sini, kita kasih nama ekstraktor, XT aja lah, saya singkat ya. Nah ini ekstrak kolom ya, ekstraktor kolom, saya singkat. Nah, lalu setelah itu kita buat streamnya ya. Teman-teman bisa buat stream misalkan dengan cara ini. Kita material stream di sini ya. Kita buat dulu di sini. Nah, kita konekin. Oke, kita kasih nama. Misalkan dia feed. Nah, terus di sini dia juga ada nih ya. Butuh stream lagi, bottom. Ini adalah solvent. Kemudian ada yang di sini ya. Atau produknya. Ini saya kasih nama rich solvent. Nah, kemudian yang bawahnya, bottom produknya, saya kasih nama raffinat atau H2O aja. Nah, itu. Oke. Nah, lihat di sini, kalau teman-teman klik material, di sini kan tadi ada yang warna merah, panah-panahnya ada yang warna biru. Sebenarnya yang warna merah itu menandakan itu adalah mandatory stream yang harus ada. Ya, sedangkan warna biru ini adalah mungkin kalau di industri itu sama kayak distilasinya, kalau kita kan di kuliah kan ajarin kan feed-nya masuk dari tengah, terus hasilnya atas sama bawah. Mungkin kalau di industri itu ada side stream, ya kan di tengah-tengahnya diambil, sama ekstraksi juga dia juga bisa ada side stream-nya juga. Nah, jadi yang warna biru ini nggak mandatori. Jadi kalau even teman-teman nggak buat pun nggak masalah. Tapi yang wajib itu tadi, yang contoh yang warna merah ini ya. Saya delete nih. Kalau teman-teman lihat di sini material. Nah, ini kan warna merah nih. Ya kan, warna merah itu menandakan dia stream yang mandatori, wajib teman-teman buat ya, seperti itu. Oke, saya kasih nama dia tadi apa? Solvent. Oke. Oke, nah sekarang saya klik lagi yang ini ya. Saya klik lagi yang bagian feed-nya ya. Oke, feed-nya itu dia temperaturnya tadi 25 ya. Pressure-nya itu adalah 1 bar. Kemudian di sini kita masanya ya. Masanya itu dia total ada 100 kg per hour, di mana komposisinya itu mass fraction, nah asetonnya itu 0,5, ya waternya itu adalah 0,5 ya, total 1 ya. Oke, nah sudah. Nah, setelah kita buat, kita klik yang solventnya ya, kita klik yang solventnya, kita close
Fit-nya sudah oke, karena di sini fit-nya udah centang biru semua ya. Artinya dia sudah data yang kita masukkan sudah cukup ya. Lalu kita klik yang solvent. Nah, yang solvent ini dia temperaturnya itu di 30 derajat ya, tekanan 1 bar. 30 derajat, tekanan 1 bar. Kemudian ini mass flow-nya, total mass flow inisialnya adalah di tadi berapa? 150 per hour. Kemudian mass fraction-nya mana? Mass fraction-nya diasumsi adalah solvent murni ya, seperti itu. Nah, kita close. Oke, nah lihat di bagian stream dia sudah biru ya, karena kita sudah membuat fit dan solvent. Nah ini tanda centang biru itu ini default yang kita masukkan, data yang kita masuk. Sedangkan kenapa yang H2O sama resolver itu nggak ada, kan dia kan stream product, dia akan mengikuti ya, jadi outputannya seperti itu. Nah sekarang yang masih merah adalah yang bagian bloknya, ya, yang bagian bloknya. Nah kita klik dulu yang bagian bloknya. Nih bloknya ini adalah apa? Yang ekstrak kolomnya ini, ya. Kita klik berarti ekstrak kolom. Nah, oke. Nah, sekarang number of state-nya. Nah, di materi sudah saya jelaskan konfigurasi untuk kolom ekstraktornya. Yang pertama, dia memiliki jumlah state sebanyak 8 buah. Ya, jadi kita masukkan dulu 8 buah di sini. Oke, nah kemudian di sini pilihannya tetap adiabatik, nggak usah diubah-ubah ya. Nah, lalu kita pilih, kemudian kita klik nih yang masih warna merah adalah key komponennya. Ya, nah, first liquid itu biasanya ini adalah si rafinatnya. Nah, kita rafinatnya itu pengennya adalah key komponennya adalah air. Nah, kita pilih air. Sorry, ini harusnya kalau saya ikutan air aja. Nah, sedangkan second liquidnya adalah kita pilih si solventnya. Nah, seperti itu. Oke, ini nggak usah. Nah, ini kan udah ya. Kemudian yang bagian pressure-nya, saya pengen di set pressure-nya itu sebesar 1 bar. Ya, 1 bar. Oke, kemudian di sini lihat posisi warna merah. Kenapa? Karena di bagian estimate-nya ya. Nah, ini. Estimasi temperaturnya kita pengen temperaturnya itu sebesar 25 asumsinya. Nah, oke ya. Nah, jadi saya ulang lagi, ketika teman-teman setup, pertama masukkan number of state-nya, yaitu 8, kemudian di bagian key komponen. Nah, di key komponen ini, di first liquid phase-nya ada 2 ya, kolom, first liquid phase sama second liquid phase. Nah, first liquid phase itu adalah si rafinatnya, ya, rafinatnya. Nah, makanya di sini saya ambil key komponennya adalah water. Sedangkan second liquid phase-nya itu adalah ekstrak. Nah, maka itu saya ambil yang si solventnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian pressure-nya nanti teman-teman masukin aja. Kalau misalnya saya di sini asumsinya itu dia 1 bar ya, seperti itu. Kemudian tadi estimasi temperaturnya saya masukkan di 25 derajat Celcius. Nah, ini. Nah, kita udah semua nih ya, stream-nya sudah centang biru, bloknya sudah centang biru. Nah, coba sekarang kita next. Run. Oke, nah no warning here, no error. Oke. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Kita lihat bagaimana hasilnya ya. Jadi kita langkah awal sudah melakukan simulasi ini, kita lihat hasilnya itu kita lihat di result summary ya. Result summary kita lihat di streamnya. Oke, nah ini fit-nya H2O. Nah, ini ya bisa dilihat teman-teman H2O-nya itu ya. Mass flow-nya itu, mass fraction-nya. Nah, ini water ya, tapi ada juga sedikit solvent yang tercarry over dan juga solute aseton yang terbawa, tapi relatif sangat sedikit ya. Kemudian di bagian yang rich solventnya tadi, trimethylnya ini solventnya itu 0,74, sedangkan si asetonnya itu 24,9% ya, dengan laju alir 200. Kalau kita mau lihat breakdown mass flow-nya juga bisa. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini sudah terjadi proses pemisahan ya. Jadi yang semula tadi aseton itu ada di air, dia si solut asetonnya ini berpindah ke trimethylhexan, yaitu si solventnya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, lalu selanjutnya
ya selanjutnya. Nah, kita ambil, nah kita ingin memisahkan nih tadi, berarti kan yang rich solvent itu kan terdiri dari si aseton, si solutnya, dan juga si trimethylhexan, yaitu si solventnya. Nah, sedangkan nih solvent ini mau kita recovery, ya, karena mau kita pakai lagi, karena biasanya solvent harganya cukup mahal. Nah, kalau kita buang sekali pakai kan nggak efektif, nggak efisien proses kita. Nah, untuk kita pisahkan supaya kita bisa gunakan kembali si solventnya, kita butuh yang namanya menara distilasi, ya. Maka di sini kita the next step-nya kita melakukan pemisahan, ya, dengan menggunakan menara distilasi untuk memisahkan komponen aseton dengan trimethylhexan, ya. Nah, di sini ya teman-teman lihat. Nah, sekarang coba teman-teman ambil menara distilasinya. Ya, oke. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ini tadi nih, wah Mas, yang gambar-gambar equipment-nya hilang. Nah, nggak usah bingung, klik bagian view di sini, model and palette. Nah, maka dia akan muncul ya. Jadi kalau misalkan ini mau dihilangin, hilang gimana caranya ya, klik aja nih, view model and palette. Ya, itu nggak penting sih, tapi saya kasih tahu aja, takut ada yang bingung hilang kemana itu ya. Oke, nah sekarang kita ambil distilasi kolom. Nah, itu adanya di bagian yang kolom, ya. Di sini ada yang namanya red flag, ya, dipilih aja. Nah, ini banyak konfigurasi-konfigurasi, kita pilih yang ini aja ya, yang paling atas. Nah, kita letakkan di sini. Kita kasih nama kolom, ya. Atau jangan deh, kita kasih nama DST, distillation kolom. Nah, seperti itu. Silakan, ada yang mau nanya dari Mbak Yunita Amalia, Kak, kalau ada alat yang di Aspen Plus bagaimana? Maksudnya apa tuh pertanyaan? Saya bingung. Ada alat maksudnya gimana? Mungkin Mbak Yunita bisa open mic kalau saya baca pertanyaan agak bingung maksudnya apa. Oke, saya lanjutin lagi aja deh. Nah, sekarang kita ingin mengkonekkan nih stream rich solvent ini supaya dia masuk ke dalam menara distilasi yang ini ya. Alatnya tidak ada di Aspen Plus. Harusnya ada. Yang nggak ada apa, Mbak? Harusnya ada. Kalau alat kayak ekstraktor, distilasi itu ada, itu default-nya banget. Chiller pakai aja HE. Nanti chiller ada. Nanti saya tunjukkan lah. Itu cuma masalah arah energinya aja, vektor energinya aja ya. Jadi nanti saya tunjukkan. Oke, nggak apa-apa Mbak. Pakai aja heater dulu aja. Nah, sekarang kita ingin konekkan dulu stream rich solvent ini ke dalam alat yang distillation column yang sudah kita ambil ya, Nah, caranya kalau kita mau connect ini, kita klik kanan, di sini ada reconnect ya, terus reconnect-nya itu destinasi, tujuannya ya. Nah, langsung klik di sini. Nah, langsung connect ya. Saya ulang lagi ya. Jadi diklik kanan kayak gini, nanti reconnect destination, nanti akan muncul alat selanjutnya warna merah, tinggal klik aja tadi warna merahnya, nanti dia akan connect ya. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, di distillation column ini saya klik. Saya buat streamnya dulu deh, saya buat feed-nya dulu, material streamnya deh. Nah, di sini ya. Nah, di sini saya buat bottom produknya. Ini saya kasih nama berarti lean solvent yang sudah bersih ya. Nah, nanti astasnya itu vapornya, kebetulan asetonnya dalam fase vapor, nanti bagi aseton. Oke. Nah, selain itu saya ingin tambahin heat energinya. Nah, saya pengen tahu berapa energi yang di sini. Ini saya kasih nama key condenser ya. Key kondensernya. Oke, kemudian saya kasih nama juga di sini key reboilernya. Nah, saya klik OK. Udah. Nah, cancel. Nah, sudah ya. Nah, ini. Nah, sekarang sudah. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Di sini yang masih merah
adalah yang bagian yang block, di mana kalau kita lihat di sini yang masih merah itu adalah distillation column-nya. Nah, sekarang kita klik distillation column-nya. Nah, oke. Seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman lihat dulu ya spesifikasinya. Nah, di sini jumlah state-nya sebanyak 50 ya, 50 state. Jenis kondensat digunakan adalah partial pressure atau partial vapor, dan untuk jenis regulernya menggunakan kettle type. Oke, kita pilih dulu ya. Di sini number of state-nya adalah 50. Kondensernya adalah partial vapor atau kondenser parsial. Ini sudah kettle type, kemudian jenisnya itu vapor liquid ya, vapor liquid. Ya, vapor liquid. Nah, kemudian di sini operating specification-nya kita destilasi rate-nya, kita pengen hasil atasnya destilasi rate ini ya dalam bentuk massa dia itu sekitar berapa? 50 kg per hour ya, di sini 50 kg per hour. Kemudian reflux rasionya sebesar 1,2 ya, 1,2 reflux rasionya sebesar 1,2. Nah, oke, kemudian di bagian stream. Nah, bagian stream. Nah, kita pengen nih feed-nya, umpannya itu masuk pada state ke berapa ya, masuk pada state ke berapa. Nah, ini di sini di soal sudah dijelaskan bahwa feed-nya itu masuk pada state ke 25 ya, 25. Di sini masuk 25. Oke, sudah. Kemudian pressure-nya. Nah, pressure-nya kita asumsikan pressure-nya itu adalah, ya silakan ada yang mau nanya, Mas Ya, Mas. Fatan. Ya, Ya, maaf Mas. Untuk yang valid phase tadi itu vapor liquid ini untuk di kondensernya berarti Mas ya? yang mana tuh yang Yang di konfigur. ya ya Itu gimana? maksudnya Oh, ini secara harfiah gitu. sebenarnya sih gini sih, karena sebenarnya sih kalau apa ya, vapor liquid itu karena ini aja sih, apa hasil atasnya kan ini ya, apa vapor, dan hasil baunya itu saya harapannya itu liquid kayak gitu sih. Jadi sebenarnya vapor liquid sama vapor liquid sih perbedaannya sih nggak terlalu signifikan ya. Tapi kalau misalkan biasanya saya di set dia itu kondensernya partial vapor, saya pakai valid phase-nya itu vapor liquid aja sih Mas, seperti itu. Tapi kalau misalkan hasil atasnya itu dia kondenser total, ya di mana dia itu liquid, nah biasanya ya liquid, vapor liquid kayak gitu. Ya, oke, siap Mas. Yuk, makasih Mas. Ya. Lanjut ya. Ini pressure-nya saya buat 1 bar ya, tapi dan saya asumsikan tidak ada pressure drop. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masukkan pressure drop, bisa masukkan di sini aja nanti ya, tinggal dipilih aja ya mau pressure drop-nya itu di setiap kolom berapa, atau di kondensernya itu pressure drop-nya berapa. Nah, ini bisa dimasukkan, tapi asumsi kali ini saya buat di sini ya pressure-nya itu 1 bar, dan dia ini homogen sama di semua kolom, meskipun actually harusnya sih di menara distilasi itu ada perbedaan pressure, di mana top kolom biasanya pressure-nya lebih rendah dan bottom kolom pressure-nya lebih tinggi, seperti itu. Karena buat ini proses kan kalau distilasi itu kan nanti vapor dari rebul itu kan akan naik ke atas. Nah, vapor itu kan supaya dia bisa moving, bisa bergerak, dia harus bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, sehingga biasanya actually nanti kalau misalnya di industri itu tekanan di bottom kolomnya itu biasanya akan lebih besar ketimbang tekanan top kolomnya, seperti itu. Nah, kemudian di sini nggak usah saya ini. Nah, ini. Nah, di sini liquid yang diidentifikasi ya di second liquid phase-nya, ini adalah kita harapannya adalah aseton ya, aseton seperti itu ya, sama starting state-nya di kita
Sorry, water harusnya. Nah ini, water. Nah ini. Oke, dan di sini kita starting stage-nya dimulai dari 1 dan berakhir di 50. Nah, oke. Nah, ini kita di sini water ya, karena kita key component event ini kita nggak pengen ada water, jadi kita pilih water. Oke, lanjut kita next. Ya, kita next. Nah, kemudian di sini kan kenapa saya next, karena kalau kita lihat di sini ya, di semua bagian ininya ya blok-bloknya udah nggak ada lagi yang masih ini ya, masih merah ya. Jadi ini sudah ready to kita simulasikan ya. Kita sudah ini, kita klik dulu. Oke, mana hasilnya? Hasilnya coba kita lihat di stream ya. Oke, semua sudah oke, nggak ada yang error. Nah, sekarang kita lihat di result summary di streamnya. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat di bagian aseton ya, stream aseton. Nah, dia kalau teman-teman lihat di sini, mass fraction asetonnya udah 99,52% ya, di mana mostly sudah aseton murni. Dan kemudian di lean solvent ini adalah yang sudah dimurnikan ya, solvent yang sudah berhasil kita murnikan ya, lean solvent. Kalau kita lihat di sini, lean solventnya itu dia kemurniannya itu sebesar, nah ini ya, hampir kemurnian trimethylheksannya itu 99,84%, seperti itu. Nah, itu sudah murni ya. Nah, oke, sekarang kita baca dulu. Oke, saya rapikan dulu ya panah-panahnya. Ya kalau nggak dirapiin juga nggak apa-apa sih, tapi kalau saya lebih suka dirapiin dulu biar enak. Ini saya pendekin dulu. Ini software-nya juga saya. Oke. Nah biar lebih enak aja. Nah oke. Nah oke. Sekarang langkah selanjutnya ya. Ini kan kalau kita lihat nih stream yang lean solvent ini ya, lean solvent ini yang sudah bersih tadi, temperaturnya itu sekitar berapa nih? Di sini 91 ya, 91 derajat Celcius. Dan di sini rencananya kita akan recycle kembali ke depan sini. Nah, tapi kan karena dia di sini masih panas, makanya kita butuh yang namanya cooler ya. Nah, tadi pertanyaannya, lo Mas, ini kok nggak ada cooler? Nggak apa-apa, ambil heater aja. Ambil aja, taruh. Ya, kita kasih nama cooler. Kemudian kita konekkan ya alatnya. Atau ganti nama deh, saya namanya wait. Nah, saya ganti nama HX aja deh, HX heat exchanger HX. Nah, di sini coolernya ya. Kemudian ini saya klik, saya klik di sini materialnya. Nah, saya konekkan di sini. Loh, mana? Ya, saya reconnect ya destination, reconnect destination. Nah, ini di sini. Dulu kebanyakan.
Oh, ini udah connect ya. Nah, ini ya, kemudian material stream lagi untuk output-annya. Ini saya kasih nama recovery solvent. Oke. Dan mau saya rapikan dulu streamnya. Oke, udah ini dulu aja lah. Oke, selanjutnya kita klik heat exchanger-nya ya. Di sini exchanger-nya. Nah, kita pengen output-an dari heat exchanger itu temperaturnya berapa? Kita pengen supaya dia itu temperatur keluarannya itu sebesar 30 derajat Celcius dan tekanan 1 bar ya. Dan di sini jenis fasenya vapor liquid-liquid, kita pilih aja itu. Di sini nah, kita pilih temperaturnya ya. Pressure, temperaturnya tadi 30, tekanannya 1 bar. Nah, kemudian ini valid phase-nya vapor liquid-liquid ya, nggak masalah. Kita next. I see, belum terkonek ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini kita konek. Kita dulu. Nah ini, belum connect. Di connect destination. It. Nah, oke, kita next. Nah, oke, no error ya, no warning. Oke, nah sudah oke ya, sudah berhasil. Nah, sama pengen saya juga tambahkan di sini di bagian heater-nya itu ada ini energinya. Nah ini energinya karena dia cooler, berarti lepasin aja ya. Heater, saya cancel dulu di sini. Nah, oke, saya kasih nama key cooler. Jadi yang tadi pertanyaan Mbak Yunita ya, nggak ada alatnya, pakai aja ini, Mbak, heater. Sebenarnya heater cooler itu cuma masalah faktor energinya aja. Nah ini kalau dia cooler kan melepaskan, ya udah nanti pas kalau dilihat nih, kalau kita klik heat-nya ya, nah di sini kita bisa buat stream energi keluar ataupun masuk. Nah itu. Nah kalau case kali ini kita kan nanti kan akan melepaskan energi ya, makanya kita pilih yang dari alatnya keluar. Nanti kalau kita running ya. Kalau kita running, nah kalau kita pengen lihat stream-nya ya, pengen kita lihat stream result summary-nya. Kalau kita pengen lihat yang HX, result-nya, nah ini, nah energinya keluar ya. Jadi masalah apa itu cuma masalah vektor energi aja sih, jadi nggak masalah pakai heater juga it's okay, nggak masalah ya. Oke, sekarang kita sudah membuat simulasi yang seperti ini ya, kita sudah melakukan ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba membuat ternary diagram ya, ternary diagram dari campuran 3 komponen, yaitu aseton, air, dan trimethylheksan. Sebelumnya nih saya mau nanya nih, teman-teman pernah lihat diagram kayak gini nggak di bangku perkuliahannya, diajarin nggak sama dosennya mengenai ternary diagram? Jadi ini kayak equilibrium diagram ya, kalau distilasi kan cuma 2, tapi ini karena ekstraksi jadi ada 3 komponen, bentuknya seperti ini. Pernah, kimia fisik, oke. Nah, oke ya. Nah, jadi udah familiar lah bagaimana cara membacanya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini,
Ya, bagaimana cara memunculkan ini? Nah, itu bisa caranya adalah teman-teman saya close dulu. Teman-teman klik yang bagian apa? View. Ya, klik yang bagian home. Kemudian bentar ini bagian home, kemudian teman-teman pilih bentar oh, ini di properties deh, baik ke properties dulu. Ke properties. Oh iya. Nah, kalau untuk memunculkan tadi ya ternary diagram ya. Teman-teman caranya adalah teman-teman back dulu ke bagian properties ini ya, ke bagian properties ini. Ya, teman-teman klik bagian properties, lalu teman-teman klik yang bagian nih ternary diagram. Ya, ternary diagram di sini. Oke, ya. Yes. Oh, ini continue to ternary diagram. Oke, nah sekarang teman-teman bisa, di ternary diagram ini komponen apa yang mau teman-teman masukkan ya. Nah, karena tadi kita adalah pemisahan aseton, air, dan trimethylheksan, jadi kita di sini pilih komponennya, komponen 1, 2, 3 ini sesuaikan aja. Kemudian kita pressure-nya nih, kita pengen pressure-nya itu sistem kita itu bekerja, kita pengen misalnya di tekanan berapa. Nah, kebetulan case-nya tadi kita ini ya sekitar 1 bar ya. Nah, ini saya buatin aja ini 1 bar. Nah, oke. Kemudian run analisis saja. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Ya, agak-agak inilah. Nah, ini bentuk kayak gini tinggal pengaturan ini aja sih, letak-letak di sininya aja. Komponen satunya itu dia tadi mana? Nah, ini. Nah, kalau di saya kan tadi kan bentuknya kayak gini ya, water, trimethyl sama aseton. Kalau di sini ya sama, waternya di sini, aseton di sini, tinggal diatur aja nanti saat pemilihan di sininya aja. Komponen satunya misal kita water, yes, di sini aseton. Nah, kayak gini kan bisa ya. Nah, sama ya. Tadi saya benar gimana? Nah, sama aseton, oke, trimethyl sama water. Oke, udah. Sama. Nah, ini. Jadi tadi letak-letak tadi tinggal ngatur di sini aja komponen 1 2-nya, 2 3-nya aja. Kalau saya sih lebih suka bentuknya yang tampilannya kayak gini, nggak yang equilibrium lainnya itu nyamping, tapi saya lebih suka equilibriumnya itu kayak gini modelnya, seperti gunung. Ya. Nah, sekarang dari sini kita bisa lihat nih, ada daerah A, ya, daerah B. Nah, biasanya untuk bisa kita memisahkan komponen itu, kita harus ada di daerah B. Nah, di dalam daerah yang garis warna biru ini, ya, titik biru ini adalah equilibrium lainnya. Kalau kita ada di A, nah dia itu biasanya tidak bisa dipisahkan, karena dia bisa membentuk 2 fase tadi. 2 fase yang kalau di inisial itu kayak gini, dia tidak bisa membentuk 2 fase seperti ini. Nah, makanya biasanya kita dalam melakukan pemisahan ekstraksi kita harus bekerja di area yang dalam equilibrium garis warna biru ini ya, di area B. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini saya coba plottingkan ya. Nah, cara baca grafiknya ya, cara baca grafik ternary diagram. Nah, ini jadi nah di sini trimethylheksan ya. Trimethylheksan ini bagian sini dia dari 0,5 sampai di sini itu dia berarti 100% ya, 100%. Nah, makanya di sini nanti grafiknya itu untuk yang bagian yang ini itu ya, dia kayak gini nih. Ini 0,5-nya, ini 0,1 terus
sampai nanti bagian sini itu kayak gini, ini di sini bagian sininya itu dia, nah 100% trimethylhexan. Jadi dia pakai yang garis diagonal ini, ya. Nah ini. Nah kemudian untuk aseton, ya aseton ini kan di sini 0 sampai 100, 100-nya kan di atas ini nih. Nah makanya dia nanti garis bantunya itu, nah yang garis ini horizontalnya. Ya, horizontalnya. Nah, ini. Terus dari 0 di sini naik sampai 100. Ya. Nah, kemudian yang bagian water di sini kan 100-nya di pojokan sini ya. Ya udah berarti dia 0-nya itu ya di sini. Terus. Nah, itu cara bacanya. Nah, lalu sekarang kita tinggal plotting. Nah, plotting yang pertama ya, kita plotting solventnya. Kita asumsikan tadi dia pakai solvent 100% trimethylhexan, yaitu adanya di sini. Ya, yang ada di sini. Ini solvent, kemudian kita lihat fitnya, ya fitnya. Nah, fitnya itu dia itu adalah campuran aseton water. Ya, ini udah saya buat ya dalam Excel. Nah, posisinya itu terdiri dari 0,17 aseton dan 0,54 water. Nah, waternya kan di bawah sini ya, waternya di bawah sini. Waternya ya sorry, fitnya itu kita lihat aja lah di simulasinya. Bentar ya, kita lihat di simulasinya, balik ke simulation. Kita lihat di resultnya, saya runningkan lagi. Oke, tadi mana fitnya, result ya. Nah ini fitnya mole fraction. Nah, 0,76 waternya, asetonnya 0,23. Nah, ini kurang lebih di sini. Nah, ini 0,75, ini 0,7, 0,75, ini 0,76. Kemudian asetonnya itu 0,23, ini 0,2, di sini 0,2 di sini ya, kurang lebih. Nah, nanti kita tarik garis lurus merah ini ya. Nah, ini menghubungkan titik solvent dan fit. Nah, itu. Nah, setelah itu kita lihat nih, kalau misalkan tadi stream yang fit dicampur dengan solvent, kita semua nih komponenkan 50, 50, 150 nih kilogram per hour-nya. Nah, kalau kita hitung berapa mol fraksinya, ini komposisinya nih. M ini adalah campuran dari stream solvent dan stream fit yang tadi kita masukkan sebagai inputan si ekstraktor. Nah, dia komposisinya 0,17, 0,54, 0,29. Nah, sehingga nanti kita dapatkan campuran mix-nya itu adalah titik M ini adanya di sini. Ya, adanya di sini. Nah, kemudian habis itu kita cari nih, kita dapat dari simulasi itu ya komposisi ekstrak yang didapatkan dan komposisi rafinat yang didapatkan. Nah, tadi kita ketahui bersama bahwa rafinatnya itu dia itu bisa dikatakan dia itu air 100%, water 100, hampir mendekati 100%. Nah, makanya di sini saya letakkan si rafinat itu adanya di pojokan sini ya, karena dia kan air ya, air itu kan dari sini sampai ke sini nih, ini 100%-nya di sini ya. Lalu kemudian ekstraknya. Nah, ekstraknya ini ya adanya di kemurniannya itu di ekstrak, berarti dia nama streamnya adalah rich solvent. Nah, ini dan dia mol fraksinya, nah 0,63 trimethylhexan, kemudian asetonnya itu 0,36 ya, ini airnya relatif dikit, oke, 0,63, 0,36. Nah, itu adanya di sini nih. Trimethylnya kan 0,6, 0,3 kan, ya kan? Dia kan berarti di bagian sini ya. Kemudian si asetonnya itu ya, asetonnya itu dia di bagian 0,36 ya, berarti di sini. Nah, terus kalau kita tarik garis nih menghubungkan ekstrak dan rafinat, nah ini maka dia akan tepat berada di titik M-nya seperti itu. Ya. Nah, jadi dari situ teman-teman bisa tahu nih. Jadi kalau misalnya teman-teman ini punya solvent dan fit, kemudian teman-teman lihat komposisinya, titik M-nya, kalau titik M-nya itu adanya di daerah sini, wah itu nggak bisa dipisahkan dengan menggunakan ekstraksi, ya seperti itu. Jadi usahakan
bahwa nanti kondisi titik M-nya itu tuh berada di daerah dalam si equilibrium line-nya ini, yang warna biru ini, ya seperti itu. Jadi itu kurang lebih menggambarkan cara untuk menentukan tip kita dan solvent kita tuh bisa dipisahkan atau enggak dengan menggunakan ekstraktor kolom. Nah itu, jadi kita mengusahakan komposisinya itu berada di dalam area yang equilibrium line-nya ini, yang warna biru ini, yang bentuknya seperti gunung, ya. Nah seperti itu. Oke, balik lagi ke simulasi ya. Nah, jadi kita harapannya teman-teman bisa ngebaca ya, cara membaca, memplotting komposisi dengan menggunakan ternary diagram ya, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, langkah selanjutnya ya, kita akan melakukan sensitivity case study, di mana kita ingin membuat pengaruh laju alir terhadap energi di reboiler pada kolom recovery solventnya, kemudian bagaimana nanti efeknya terhadap laju alir massa stream ekstraknya, dan bagaimana nanti komposisi fraksi massa yang terdapat di dalam fraksi massa aseton dan trimethylheksan yang berada di stream ekstrak produk. Nah, di sini kita ingin melakukan uji cobanya. Uji cobanya adalah kita ingin mengejas, coba kalau kita buat si solventnya itu, laju alirnya itu 100 sampai 200 kg per hour. Tadi kan di awal kita buat dia di 150. Sekarang kita mau kita set range-nya itu antara 100 sampai 200, di mana increment-nya 10. Increment 10 itu maksudnya datanya itu kita coba di 100, kemudian 110, 120, dan seterusnya sampai 200. Sehingga nanti kita dapatkan number of point atau titik sampelnya itu sebanyak 11 titik. Nah, kita tadi atur laju alir solventnya, terus kita pengen tahu kalau kita ubah laju alir solventnya, bagaimana nanti efeknya terhadap energi di reboiler, kemudian bagaimana efeknya di laju alir massa stream ekstraknya, ataupun komposisi fraksi massa aseton dan trimethylheksan pada stream ekstrak produknya. Nah, itu caranya adalah kita kembali ke simulasi lagi ya, simulasi. Nah, kita home, kita pilih sensitivity di sini. Ya, bisa juga sih model analisis itu, di sini ada sensitivity. Ya, lalu kemudian kita klik new, ya kita klik dulu di sini. Oke ya, jadi muncul ya. Saya ulang lagi ya, kita klik tadi sensitivity di sini ya. Ntar saya ulang lagi. Di sini saya delete. Ya. Nah, saya klik sensitivity ya. Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini, atau bisa juga teman-teman dari bagian ini, dari bagian model analysis tool, di sini ada sensitivity, bisa dua ya, lewat bagian home sensitivity sini, atau dari model analysis tool sensitivity, ya ada dua cara. Lalu setelah itu teman-teman klik new, ya nanti akan muncul S1 ya, defaultnya nanti S1, ya mau diubah boleh, enggak juga nggak apa-apa. Oke, nah nanti setelah itu dia akan ada kolom vary, define, dan tabulate. Nah, vary ini adalah kalau misalkan kita melakukan sensitivity itu, dia adalah variabel bebasnya. Di mana tadi kita ingin men-set laju alir solventnya itu kita simulasikan dari 100 sampai 200 kilo dengan increment-nya itu adalah 10 kg per hour. Nah, jadi kita klik dulu new, biarin 1 ya, variabel 1. Ntar ini saya close dulu lah. Nah, ini tipenya
Tipenya adalah kita pengen stream variabel, Nah, ini ya. Kemudian streamnya yang mana? Tadi streamnya adalah solvent. Nah, oke. Nah, variabelnya apa yang mau kita ini? Variabel yang mau kita ini adalah mass flow-nya. Nah, satuannya kilogram per hour. Nah, di sini kita pengen nih, kita pengen melakukan uji coba dari 100. Oke, di sini 200. Kemudian number of point-nya adalah increment-nya adalah 10 ya. Oke, nah lalu kemudian di define-nya adalah variabel terikatnya ya. Kalau misalnya penelitian itu adalah variabel terikat, di mana kita pengen akibat kita ngutak-ngatik solvent, variabel apa yang pengen kita lihat, pengen kita amati. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, kita pengen adalah Kirep, ya, energy regular. Ini namanya bebas ya, Kirep. Nah, nanti tinggal kita ini aja, pilih dia itu adalah heat duty-nya. Kita pengen stream yang mana? Kita pengen stream yang ini, energy regular, yaitu Kirep-nya juga ya, yang pengen kita cek. Ya, Kirep. Nah, seperti itu yang pertama. Kemudian ada lagi apa? Kita pengen flow ekstraknya, flow HT. Nah, ekstrak. Nah, di flow ekstrak ini apa yang mau kita lihat? Kita pengen lihat berapa laju alir ekstraknya kalau kita nambahin solvent lebih banyak. Nah, kita tipenya kita pilih yang stream variabel. Mana stream variabel. Oke, streamnya ini adalah kita pengen berarti rich solvent ya. Ini ya, ekstraknya kan nama streamnya rich solvent. Nah, di sini kita pilih rich solvent. Rich. Kalau mana ini rich solvent. Nah, kemudian variabelnya ini kita pengen mass flow. Nah, oke. Nah, kemudian ya udahlah dua dulu aja lah. Nah, contoh nih Kirep sama flow extract ya. Kemudian kita tabulasi ya. Ini kolom 1, kolom 2. Oh, ini saya tambah lagi deh define-nya misalkan aseton. Aseton ya. Oke, aseton ini apa yang mau saya buat? Aseton saya mau buat adalah mass fraction. Saya pengen tahu di stream ekstraknya dia itu berapa konsentrasinya ya. Tadi kita nambahin solvent, kita pengen tahu flow ekstraknya berapa, termasuk juga kita pengen tahu presentasi asetonnya itu berapa. Nah, ini ya. Nah, kemudian ini tabulasi namanya ya, saya samakan dengan yang ini, yang ya, variabel yang sudah kita define, Kirep, flow X, sama aset ya. Ini Kirep, kemudian flow extract, kemudian aset. Oke. Nah, kalau sudah kita run, apa nih the following? Nah, kita lihat apa nih dia error. Sensitivity-nya dia error. Oke, define udah benar, aseton Kirep varinya udah benar, 100, 210, tabulasi oke. Oke, next. Apa nih?
the following is the block for complete with error. Terus summary. Nah, ini dia udah ngeluarin summary. Sebenarnya dia ada hasil, tapi coba kita lihat ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya. Nah, di sini kalau kita lihat, kita coba result curve-nya ya. Kita lihat result curve-nya. Coba kita klik OK. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Kalau kita naikin laju alir solvennya, ya ini yang warna ini ya. Di sini kan sumbu X-nya ini adalah laju alir solvennya. Nah, key rate-nya ini apa nilai negatif ini cuma sekedar arah, tapi sebenarnya aktualnya itu dia itu bertambah ya. Jadi kalau kita lihat kita tambahin flow-nya si solvennya, ya dia akan menyebabkan yang ini nih, yang warna biru ya. Jadi yang semula energinya itu 5.200, kalau kita masukkan 100 kilo solvent, nah ketika kita masukkan di 200, dia itu naik sampai mendekati di warna biru ini 6.400 ya. Untuk flow ekstraknya yang warna hijau ya, semakin baik kita nambahin ekstrak, maka semakin baik kita menambahkan solvent, maka flow ekstraknya itu akan semakin bertambah ya. Nah ini flow ekstraknya yang warna hijau. Nah ini ya di sini. Kemudian untuk aseton di sini adalah persen massa aseton di stream ekstraknya dia akan menurun. Nah ini kalau saya udah buat dia dalam bentuk Excel ya. Nah ini kan datanya ini. Nah kalau dalam bentuk Excel itu seperti ini. Jadi ketika solvent ini saya naikkan ya, saya naikkan laju alirnya ya kan. Dengan feed-nya itu saya buat tetap fix di 100 ya, 100 kilo, maka nanti rasio S per F-nya, solvent per feed-nya ini ya tinggal dibagi aja, 100 bagi 100 kan 1, 200 bagi 100 kan 2. Nah, di sini regular duty-nya tadi ya, itu negatif itu cuma masalah vektornya aja ya, vektornya, tapi sebenarnya dihilangkan negatifnya, artinya ketika kita semakin banyak menambah solvent, ya dia akan indikasinya adalah jumlah energi di reboiler ya, reboiler duty-nya itu terus mengalami peningkatan ya. Sedangkan persentase si asetonnya ini terus mengalami penurunan ya, persentasenya si solvent di dalam ekstraknya itu mengalami kenaikan ya, karena tadi solventnya makin banyak dia akan berpindahnya di fase di bagian ekstrak ya, sehingga persentase solvent di ekstraknya itu bertambah. Nah ini. Jadi kalau bisa kita lihat di sini kayak gini rasionya. Nah, jadi kalau teman-teman ingat ini ya, ingat apa di bangku kuliah ya, jadi kita kan ada nih metode jumlah state itu kan dengan metode grafik seperti ini. Nah, itu kan ternyata kalau kita set S per F-nya itu dia makin besar ya, dia itu nanti jumlah state-nya itu akan semakin sedikit. Nah, tapi kalau misalnya kita S per F-nya itu makin kecil, maka jumlah stage-nya itu akan makin kecil. Tapi hati-hati jangan sampai kita set nilai S per F-nya itu di S per F minimum. Jadi kalau nanti S per F minimum, jatuhnya nanti kita jumlah state-nya itu menjadi tak terhingga, seperti itu. Tapi efek negatifnya, ya tadi kan kalau kita naikin S per F-nya itu kan jumlah state-nya akan semakin sedikit. Nah, tapi efek negatifnya adalah yang tadi, yang sudah kita lakukan case tadi. Dia akan menyebabkan si reboiler duty-nya ini akan semakin meningkat. Ya, karena tadi kita banyakin nambah solvent, nanti solventnya itu akan berpindah ke arah si reboiler, ke arah si resolventnya. Jadi volume laju alir resolvent itu makin banyak, karena yang kita masukin di sini makin banyak. Nah, kalau di sini makin banyak, nanti ketika kita distilasi, dia energinya juga akan semakin banyak juga ya, kebutuhan energi di reboilernya seperti itu. Nah tadi itu kenapa negatif, karena key reboilernya itu panahnya kan keluar, harusnya kan reboiler itu kan panahnya masuk. Nah seperti itu aja sih, itu cuma masalah masalah tanda aja lah tadi kenapa negatif seperti itu. Oke, bisa nambah 5 menit lagi nggak panitia? 5 menit lagi ya, sebentar terakhir aja. Oke.
Ini sensitivity-nya ini saya nggak tahu kenapa error nih, harusnya sih enggak. Tapi hasilnya keluar. Oke, nggak masalah. Tahan dulu. Oke, nah selalu terakhir kita ingin recycle dia ke sini ya, terakhir. Nah, sekarang kita kita view dulu model. Nah, kita ambil mixer, letakkan di sini ya. Mixer. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang kita ambil material stream. Kita buat dulu satu di sini ya. Make up. Oke, kemudian yang ini kita reconnect source-nya. It's source. Ya ke sini. Nah, oke ya. Oke, nah sekarang make up-nya dulu kita klik. Nah, di awal ini make up ya, kita di set supaya nah dia temperaturnya itu 25 derajat Celcius, tekanan 1 bar, dan laju alirnya dibuat seminimal mungkin ya. 1 kali 10 pangkat minus 5 kg per hour. Oke, kita masukkan di sini 25. Oke, tekanan 1 bar. Lalu, apalagi lalu, laju alirnya itu 1 kali 10 pangkat minus 5 kecil ya, kilogram. Ini 10 ya. Ini 1 pangkat minus 5. Oke ya. Nah, lalu kita balik lagi ke main flowsheet ya. Nah, sekarang yang bagian ini kita reconnect ke depan ya. Kita reconnect destination-nya, connect ke sini. Sini. Nah, ini ya. Nah, seperti ini ya. Klik solvent-nya. Nah, sekarang oke. Sudah. Nah, sekarang kita pastikan dulu supaya dia bisa recycle bisa ini oke. Nah, kita pastikan parameter balance yang digunakan sebagai kalkulasi adalah total flow pada stream make up-nya, dan maksimum iterasi dibuat menjadi 200 dengan toleransi sebesar 1 kali 10 pangkat 6. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini nanti bisa dilihat ya di sini, ini setting parameter untuk recycle ya. Kalau di zoom, nah seperti ini. Jadi di bagian flow setting option dibuat balance-nya dulu ya. Ini di flow setting option dibuat balance dulu ya. Kemudian diklik new. Saya ulangin lagi ya. Jadi caranya gimana untuk merecycle? Di bagian di bagian ini ya, flow setting option, diklik di sini ada yang namanya balance. Nah, kemudian diklik new, klik OK. Nah, ini klik new aja, 1. Nah, bloknya kita yang mixer, yang bagian calculate-nya, kita klik stream-nya, ya, make up, total flow. Nah, kemudian di advance-nya ya, di bagian ini tadi floating option ada balance tadi, ini di bagian sininya nih, di advance-nya diklik. Nah, di sini iterasinya itu 200, digedein aja. Kemudian toleransinya coba dibuat ini dulu, dikecilin dulu tadi sesuai dengan di soal, yaitu di 1 kali 10 pangkat
ini 1 kali mana tadi ya? Nah, 1 kali 10 pangkat minus 6 ya. Coba ya. Tapi sebenarnya sih harusnya gini, kalau lebih enak sih toleransi digedein ya. Karena kalau toleransi dikecilin maka dia akan melakukan perhitungan terus. Tapi ya kita cobalah. Minus E pangkat min 6. Oke, nah kalau sudah semua udah ya, semua udah. Nah, sekarang coba kita next. Sekarang oke, nampak oke. Sekarang kita lihat ya, kita lihat di stream yang ini, di stream yang make up. Nah, tadi kan kita kan buatnya kan ini ya 0,10 pangkat minus 6. Sekarang kita lihat laju alirnya. Nah, laju alirnya itu 3,7 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4. 10 pangkat 4. Tadi kita masuk di awal itu 10 pangkat minus 6. Ternyata setelah di-recycle, direvisi lagi ya, karena tadi kita sudah membuat balancingnya, ya, dia itu dapat di angka laju alir solvent make up-nya itu 0,00037 kg per hour si trimethylhexannya, seperti itu. Nah, ini. Nah, dari situ, nah nanti setelah ini teman-teman kan tahu nih tadi key regular key condensernya. Nanti langkah selanjutnya adalah teman-teman coba buat single distillation ya, single distillation di sini ya, dia nggak pakai kolom stasi tapi benar-benar single, fitnya ini komposisinya sekian, nanti konfigurasi seperti ini, nanti dicek tuh berapa, membandingkan berapa energinya. Harusnya sih energinya itu bisa lebih, energi yang single distillasi itu akan lebih besar ketimbang kalau kita pakai metodologi yang tadi ekstraksi dan kolom distilasi seperti itu. Ya, mungkin dari panitia saya serahkan lagi ke panitia untuk tanya jawab diskusi. Mungkin nanti ini yang bagian si kolom distilasinya nanti saya share aja lah simulasinya lah ke teman-teman, nanti tinggal dicoba aja. Ya, jadi nanti harapannya di kolom distilasi yang kedua ini ya, di mana dia single distilasi, nggak ada kolom ekstraksi, langsung untuk memisahkan aceton water, maka akan didapatkan energi yang lebih besar ketimbang kalau kita pakai sistem yang seperti ini, seperti itu. Seperti ini ya, seperti yang digambar ini, yang dia menggunakan ekstraktor kolom. Oke, silakan saya serahkan ke moderator untuk Q&A tanya jawab. Monggo. Oke. Terima kasih Kak Denny untuk penjelasannya. Tadi sudah sangat menyeluruh ya. Dan pasti teman-teman juga udah mencoba-coba sendiri bagi yang memang sudah punya software-nya, dan bagi yang belum nggak apa-apa, nanti bisa dicoba setelah acara ini selesai gitu. Oke, jadi sekarang kita akan berlanjut ke sesi Q&A. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, akan diberikan kesempatan untuk raise hand, bertanya secara langsung dengan open mic, atau dengan menulis di link Slido yang telah diberikan di kolom chat. Baik, untuk pertanyaan yang secara langsung, oke, mungkin boleh raise hand sekarang. Oke, pertama ada dari Kak Satrio Wicaksana, mungkin langsung dipersilahkan untuk bertanya. Oke, terima kasih panitia. Selamat malam Mas Denny. Selamat malam. Dari mana, Mas? Saya sudah lulus Mas, saya dari ITS. Oh iya, logatnya soalnya Jawa ya. Iya, Mas. Monggo. Iya Mas. Ini Mas, saya mau tanya kan. Ya. Kalau kita simulasi itu kan biasanya misalnya destilasi ataupun pakai ekstraktor itu kan harus masukkan jumlah stage Mas ya. Betul. Sementara kalau kita kuliah malah suruh ngitung stage itu yang pakai grafik bikin kotak-kotak di bawah itu Mas. Iya. Jadi betul. Sebenarnya kalau di industri aktual itu asumsinya bagaimana Mas ya? Sebenarnya sih kalau industri aktual ya, sebenarnya jujur nih kalau misalkan kita orang proses, kalau misalkan kita membuat simulasi ya, kita sih trial dan error sih Mas, masukin jumlah menara distilasinya. Ini yang pernah saya kerjakan ya trial error aja. Kalau di Aspen HYSYS tuh ada yang namanya itu shortcut distillation. Nah, itu biasanya saya pakai itu. Nah, tapi kalau di Aspen Plus itu trial error.
biasanya reference-nya itu sih ini lihat aja dari jurnal-jurnal aja, kan ada tuh jurnal yang pakai simulasi dia ngasih tahu jumlah state-nya berapa ya. Saya asumsikan dari situ, nanti ya kalau dia di running error ya saya atur-atur lagi kayak gitu sih Mas. Biasanya diaturnya seperti itu. Tapi nanti pada akhirnya adalah kita akan komunikasi dengan lisensi teknologinya. Nanti lisensi teknologinya akan memvalidasi. Karena gini, ketika kita membuat simulasi itu ya, kita tuh belum menentukan berapa efisiensi dari sistemnya. Kita asumsi itu masih efisiensi proses transfer massa dan transfer panasnya itu distilasi atau di kolom ekstraksi itu kita masih asumsinya itu di Aspen itu dia default-nya itu adalah 100%. Nah, itu kan kita nggak tahu tuh efisiensi pemisahan transfer massa dan panasnya itu aktualnya berapa. Nah, itu biasanya nanti akan direvalidasi oleh si vendor lagi sih, vendor teknologinya seperti itu, Mas. Oh, jadi misalnya jumlah stage pakai sensitivity itu nggak bisa, Mas ya? Nanti kan kita bisa ngitung. Sensitivity nggak bisa, saya sih belum Nggak bisa, pernah Mas, ya. ya? Saya belum pernah Oke. menemukan sensitivity untuk ini. Oke, Ya, oke. jadi sebenarnya kadang sih ini sih Mas jatuhnya trial error aja sih Mas kalau kayak gitu sih jumlah stage. Patokannya pakai jurnal-jurnal itu, Mas ya? Iya, pakai ini kalau nggak nyari referensi lah, referensi kayak gitu. Tapi nanti ujung-ujungnya ketika ngomong sama vendor berubah lagi Mas, karena vendor itu gini, mereka yang tahu. Jadi kan kalau kita ngelihat internal kolom itu kan ada yang shift tray, ada yang bubble cap, ada yang itu masing-masing itu tuh memiliki tingkat efisiensi yang beda-beda Mas. Efisiensi yang beda-beda. Nah, itu tuh faktor perhitungan efisiensi itu sampai saat ini sih ya biasanya sih kita komunikasi sama vendor teknologi, vendor yang kayak Kohlitz. Mungkin pernah dengar Kohlitz itu yang vendor untuk mendesainkan internal kolom atau internal packing. Nah, itu biasanya dia nanti akan validasi lagi perhitungan kita. Jadi tenang aja Mas, nggak langsung hasil simulasimu itu tuh langsung dipakai, enggak, tapi tetap kita komunikasi dengan vendor untuk memvalidasi perhitungan kita. Oke, terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Ada lagi Oke. tadi yang mau tanya? Iya. Oke, terima kasih Mas Denny untuk jawabannya. Ini ada yang bertanya di kolom chat. Mungkin aku bantu bacain. Izin bertanya Mas, untuk alat pemisahan ekstraksi, apakah memang tidak bisa berdiri sendiri dan bergantung pada alat lain seperti distilasi? Mungkin boleh dijawab, Mas. Nah itu gini, pada akhirnya yang ekstraksi itu dia itu memang benar nggak bisa berdiri sendiri. Kan karena gini, kamu tadi ya, contoh, kamu memisahkan sesuatu, tapi kamu menambahkan komponen lain untuk membantu supaya komponen baru ini bisa mengambil komponen yang kamu inginkan. Nah, tapi kan pada akhirnya kan yang kamu inginkan kan adalah contoh yang case kita tadi kan aseton, ya kan? Kita udah berhasil mengambil aseton, tapi kita mengambil aseton itu dengan cara melarutkan ke solvennya trimethylhexan. Nah, dan pada akhirnya kita mau ngambil si aseton, ya mau nggak mau ya kita harus memisahkan lagi aseton dengan N-methylhexan. Tapi kalau kamu misahin dari awal menggunakan destilasi, dia itu energinya itu akan lebih besar dibandingkan kamu ekstraksi dulu, habis itu baru destilasi. Ya memang sih kalau dari sisi capex akan lebih gede yang skema menggunakan ekstraksi. Tapi kalau di sisi opex itu akan lebih murah kalau kita ekstraksi dulu, baru habis itu destilasi. Nah, nanti pada akhirnya ya kita kita akan melakukan optimalisasi lah, mana yang lebih visible. Di awal pabriknya itu murah, ya maksudnya cuma menara destilasinya cuma satu, tapi nanti operating cost-mu itu akan tinggi, atau dari awal kamu capex-nya itu ya biaya pembangunan pabrikmu itu mahal karena alatmu itu butuh 2, tapi nanti secara operasional akan lebih murah. Nah itu jadi itu nanti ya pada akhirnya itu hitungan ekonomi lah yang akan menentukan mana yang akan kita pilih seperti itu, apakah langsung destilasi atau ekstraksi dan destilasi. Tapi memang ekstraksi itu harus didampingi dengan pemisahan lanjutannya, entah itu bisa destilasi atau bisa ekstraksi lagi segala macam seperti itu. Oke, terima kasih Mas Denny untuk jawabannya. Apakah terjawab dari yang bertanya? Ada dari Kamahirga. Siapa Mbak Mungkin Yunita? bisa dikonfirmasi. Bisa
Oke, oke, sudah terjawab. Terima kasih konfirmasinya. Oke, selanjutnya ini ada yang sudah raise hand lagi, Mas. Ini ada dari Kak Fatan R. Rusdi. Boleh langsung on mic aja. Ya Mas, mau nanya, ini mungkin berlanjut juga pertanyaannya dari yang sebelumnya. Kebetulan Mas Denny berkecimpung di business development juga Mas ya. Jadi mau bertanya apa namanya menurut Mas Denny aja gitu. Gambaran secara kasarnya aja seperti yang udah dijelaskan sebelumnya. Kalau kita langsung pakai apa namanya menara distilasi aja gitu ya kan sudah jelas gitu ya kebutuhan kiri boilernya pasti lebih besar gitu. Cuma kan kalau kita ngomongin OPEX juga nggak hanya dari energi tapi juga ketika kita menggunakan LLE ini ada make up gitu kan ya. Ya, betul. Ada solvent, ada make up gitu. Dan itu masuk di OPEX juga ya Mas ya. Ya, betul. Nah, Ada makanya operation dan maintenance juga gitu. Betul. Nah, makanya itu kita pada akhirnya kita orang teknik kimia itu dalam menentukan desain mana yang mau kita pilih pada akhirnya adalah kita menganalisa ekonomi sensitivity ekonominya, mana yang lebih visible, mana yang lebih payback periodnya paling cepat, mana yang bisa memberikan IRR terbesar. Nah itu jadi kalau di simulasi ini kita belum bisa menentukan mana desain yang terbaik karena kalau kamu bicara real industri banyak faktor. Contoh tadi, kalau kamu satu menara distilasi, kamu operator misalkan cuma butuh satu. Tapi kalau kamu alatnya dua, misalkan operatormu itu akan lebih banyak. Dari sisi manpower-nya juga akan lebih tinggi. Nah, maka itu nanti hal-hal itu yang akan dihitung, Mas. Itu kerjaan kita yang menghitung, Mas. Gitu. Dan juga kita akan ngitung juga bareng sama orang maintenance, orang instrumen. Karena apa? Ketika banyak alat kontrol, berarti kan ada maintenance instrumentasinya, maintenance equipment-nya, segala macam tadi yang sudah Mas Fatan bilang itu benar. Jadi pada akhirnya simulasi itu tidak semerta-merta memberikan gambaran mana yang paling efisien. Karena bicara efisien itu nggak cuma dari sisi energi aja, tapi dari sisi maintenance, dari sisi raw material, dari sisi manpower operasionalnya, kemudian juga bisa juga pertimbangan proses itu mempertimbangkan faktor safety. Bisa jadi kita pilih yang lebih mahal tapi dari sisi safety akan lebih secure. Karena kan kalau misalkan sudah terjadi insiden di industri itu kan akan biaya ruginya itu kan akan jauh lebih besar ya. Nah itu jadi memang penentuan konfigurasi equipment yang paling tepat itu ya kita jangan jadi orang yang istilahnya kacamata kuda. Jadi kita cuma lihat dari energi segala macam, tapi kita harus mempertimbangkan faktor-faktor lain, maintenance segala macam, mempertimbangkan instrumentasinya, mempertimbangkan segala macam lah. Itu sih Mas Fatan. Ya, betul Mas ya, sepakat. Terima kasih Mas. Ya. Oke. Terima kasih Mas Fatan atas jawabannya dan juga Mas Denny karena sudah menjawab. Mungkin karena keterbatasan waktu, sayang sekali kita dicukupkan sesi tanya jawabnya. Mungkin nanti bagi yang masih mau bertanya bisa ini masih ada yang mau bertanya, nanti mungkin apakah bisa langsung bertanya ke Mas Denny atau mungkin di sesi selanjutnya bisa di follow up gitu ya. Oke. Siap. Nanti, Mbak, sebelum ini nanti teman-teman nyoba nih, kan nanti kolomnya dicoba. Nah, nanti habis itu sebenarnya saya mau ngajarin cara cepat mengukur dimensi menara distilasi. Jadi nanti diikutin aja nih step-stepnya ya. Nanti ada ini kan dilihat. Nanti jadi teman-teman bisa kan lucu tuh ya warna-warni ya. Biasanya cewek-cewek seneng nih yang warna-warni nih. Nah, kayak gini. Jadi nanti teman-teman bisa mendesain internal tray-nya itu apakah shift tray, apakah bubble cap atau convex tray, terus diameternya berapa, terus space tray-nya jarak antar tray-nya itu berapa, nanti kan akan menentukan ketinggian. Nah, ini dari situ bisa nih dihitung dengan hydraulic internal column calculation nih dihitung. Nanti ujung-ujungnya adalah teman-teman utak-atik aja diameter, kemudian utak-atik juga tray spacing atau tipe tray-nya, supaya nanti nih pada akhirnya tujuannya adalah yang kolom ini yang masih ada warna merah, warna kuning, itu semua jadi biru. Artinya kalau semua udah jadi biru, secara hydraulic calculation itu udah benar, parameternya kalau kamu lihat nanti di grafik operatingnya,
ya dia itu berada di area sini. Jadi dia nggak masuk daerah weeping atau daerah flooding. Ya, tahu ya istilah weeping dan flooding dalam menara distilasi. Nah itu nanti dari situ bisa ketahuan kalau dia udah semuanya warna biru, artinya sizing yang kita buat aman, tidak akan menimbulkan efek flooding ataupun weeping ataupun entrainment ketika distilasi itu dipakai seperti itu. Nanti dicoba aja nih ya. Oke Mbak, itu aja. Oke, iya nanti mungkin nanti di selanjutnya nanti saya akan membacakan tugas take home case-nya. Jadi nanti teman-teman harap diperhatikan juga yang tadi sudah dikatakan oleh Mas Denny ya teman-teman. Oke, karena sesi Q&A sudah selesai, jadi sekarang saya akan membacakan untuk take home case-nya dari operator. Boleh di-share screen? Oh, oke, tunggu sebentar ya. Oke, ditunggu. Oke. Ya, seperti yang sudah ditampilkan di layar, ini ada take home case liquid extraction. Nah, untuk tugas ini pertanyaannya ada satu, berapa laju alir dan komposisi dari masing-masing steam product. Nah, ini untuk masing-masingnya tolong dibuat, dan juga nomor 2, berapa energi yang dibutuhkan pada kondensor dan reboiler pada kolom distilasi. Dan yang ketiga, harap dibuat plotting komposisi feed, solvent, raffinate, dan ekstrak pada grafik ternary, seperti yang tadi juga caranya sudah ditunjukkan ya oleh Mas Denny. Lalu yang keempat, buatkan sensitivity study pengaruh laju alir solvent terhadap Q di reboiler, flow extract steam, dan termasuk komposisi komponen yang ada di dalam steam tersebut. Jadi semua yang ada di sini tadi sudah didemokan ya dalam workshop, jadi kayak dari teman-teman diharapkan sudah bisa membuat, dan nanti teknisnya lebih lanjut akan diberikan di grup WhatsApp seperti biasa gitu. Nah, sebelum acara ini berakhir, kita akan foto dulu ya dokumentasi untuk sesi ketiga ini sebelum besok di sesi keempat yang terakhir gitu. Jadi untuk operator mungkin bisa memandu berjalannya dokumentasi, dan untuk para teman-teman dipersilakan untuk on cam ya. Oke, mungkin bisa mulai on cam sekarang. Aku tunggu sekitar 1-2 menit. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Mahirga untuk pembahasan tugas 1 dan 2 kemarin. Apakah boleh di-share di grup? Oke, nanti mungkin akan dikoordinasikan dulu di panitia, dan nanti akan diinformasikan melalui grup WhatsApp ya, untuk kelanjutan tugas 1 dan 2. Oke, masih ditunggu ya teman-teman untuk yang bisa on cam. Oke. Rata-rata peserta dari mana Mbak asalnya? Oh, ini banyak ya, beragam dari luar ITB dan dalam ITB gitu, Mas. Oke. Mungkin dari teman-teman bisa nih di kolom chat kasih tahu dari mana aja, dari universitas mana, atau sudah lulus, atau mungkin dari ITB, dari Simatek. Oh. Oke, ada yang dari UI. Oke, masih aku tunggu ya, sampai 9.14. Wah, lama banget, Pak. Oke, teman-teman, diharap bisa on cam semua ya. Sayang kalau sudah datang, tapi tidak ikut foto. Oke, mungkin bisa difoto sekarang dari operator. Haikal. Oke, baik teman-teman, buat chat ditahan sebentar ya, kita foto dulu. Yuk kita mulai dari slide pertama. Oke, 1, 2, 3.
Oke, selanjutnya slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, dokumentasi selesai, kembali ke MC. Terima kasih. Baik, yang ini gayanya jempol, gaya bapak-bapak situ. Udah mulai bapak-bapak. Nggak apa-apa. Itu natural kok, alami.